Ini terbagi atas dua topik inti ya sebenarnya. Ada infeksi bakteri dan ada yang infeksi non bakteri ya. Karena lumayan banyak materinya, ini bakalan saya bagi dalam dua pertemuan ya. Mungkin yang atas infeksi bakteri saya akan coba selesaikan hari ini kecuali TBC karena TBC juga lumayan banyak. Nah, mungkin pertemuan berikutnya TBC dan infeksi non bakteri lainnya ya, teman-teman. Kita mulai mungkin pengantar dulu ya. Sebagaimana mungkin yang kalian telah pelajarin, saya perlu recall lagi bahwa antibiotik itu berdasarkan jenisnya ya, itu diklasifikasikan dari atas beberapa kategori ya, dimulai dari kapabilitas yang mungkin kalian sudah pernah belajar juga bahwa ada antibiotik ya yang sifatnya bakterisidal atau antibiotik-antibiotik yang mempunyai kapasitas untuk membunuh bakteri, sedangkan ada juga bakteriostatik ya yang memang sifatnya lebih ke menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari suatu bakteri. Biasa muncul pertanyaan, Kak, kapan bakterisidal dikasih gitu kan ya? Atau juga sebaliknya kapan bakteriostatik dikasih ya? Kalau secara general saya bahas, untuk bakterisidal itu umumnya dikasih pada saat jenis infeksi parah ya. Itu umum dikasih autobakterisidal ya. Kemudian di keadaan pasien yang memang punya gangguan sistem imun atau sering disebut dalam bentuk terminologi imunokompromis pasien, kemudian infeksi-infeksi yang memang letak organ yang terkena infeksinya itu ada di area yang susah dijangkau oleh antibiotik ya. Jadi butuh antibiotik yang penetrasinya bagus plus juga kekuatannya bagus yang dalam hal ini bakterisidal jadi pilihan utama ya. Nah, kalau bakteriostatik berarti adalah keadaan sebaliknya dari yang bakterisidal, teman-teman. Ya. Kemudian berdasarkan spektrumnya, saya yakin dan percaya juga kalian telah belajar bahwa spektrum antibiotik itu dibagi atas dua secara general. Ada antibiotik broad spektrum atau spektrum luas. Ini adalah antibiotik yang memang dapat membunuh bakteri gram positif dan negatif. Kemudian yang narrow spektrum ini bisa spesifikasinya hanya positif aja atau negatif aja. Kapan dikasih yang broad spektrum, Kak? Nah, pada umumnya broad spektrum itu dikasih pada saat critical clinical situation atau situasi klinis yang keadaannya kritis ya teman-teman ya. Kemudian dikasih juga pada jenis-jenis infeksi yang berdasarkan histori atau riwayat sebelum-sebelumnya, infeksi itu ternyata dapat disebabkan oleh bakteri gram positif dan bakteri negatif. Bisa positif aja, bisa negatif aja. Nah, karena kita udah punya pengetahuan tentang itu, bisa disebabkan oleh dua jenis bakteri, positif negatif, maka pemilihan antibiotik yang paling poten dalam hal ini adalah broad spectrum. Ya, berbeda dengan narrow spectrum, ini umumnya jenis infeksi yang dikasih kalau berdasarkan histori cuman disebabkan oleh salah satu jenis bakteri. Ya, saya contohkan mungkin kalian pernah dengar pyelonefritis ya. Kalau pyelonefritis itu adalah infeksi saluran kemih bagian atasnya, tepatnya terjadi di ginjal tuh. Nah, pada umumnya berdasarkan histori riwayatnya, penyakit itu disebabkan oleh bakteri-bakteri gram negatif, contohnya E. coli ya. Nah, E. coli kan bakteri gram negatif kan. Nah, otomatis pada pemilihan antibiotiknya kita boleh kasih antibiotik yang memang sangat sensitif terhadap bakteri gram negatif. Nah, itu narrow spectrum ya. Kemudian juga, oke ini tambahan aja spesifikasinya untuk jenis infeksi yang telah diketahui bakteri yang menginfeksi apa ya. Nah, dalam keadaan itu yang paling rasional pemilihan antibiotiknya adalah kita boleh kasih yang narrow spectrum ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang structure atau klasifikasi antibiotik berdasarkan struktur, ini mungkin kita lebih sering dengar yang ini ya. Mulai dari aminoglikosida
sampai dengan yang tetrasiklin. Nah, ini penamaan antibiotik berdasarkan strukturnya, ya. Contoh paling sering nomor 4 kalian lihat beta lactam. Nah, itu dikategorikan beta lactam karena di strukturnya itu mengandung cincin beta lactam, ya. Aminoglikosida berarti di strukturnya mengandung gugus amin dan glikosida. Ya, begitu juga untuk jenis-jenis antibiotik dengan penamaan-penamaan lainnya, teman-teman. Masih seputar pengantar terkait klasifikasi, yang terakhir ada mekanisme. Kalau mekanisme di sini ada 6 tempat di mana antibiotik itu bekerja, ya. Untuk mempelajari part mekanisme mungkin akan lebih terbuka kalau kalian lihat slide yang ini, teman-teman. Perhatikan di sini saya tekankan, saya nggak bakalan minta kalian hafal part ini, nggak sama sekali, ya. Slide ini hanya sekedar memperlihatkan aja, ya, untuk bagaimana antibiotik bekerja itu ternyata ada 6 posisi, ya. 6 posisinya itu dimulai dari yang paling luar, kalian lihat. Inilah antibiotik-antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan atau menghambat pembentukan dinding sel dari paling luar. Ya, masuk lebih dalam lagi, ini adalah golongan antibiotik yang dapat menghambat pembentukan membran sitoplasma. Lebih dalam lagi ada antibiotik yang menghambat subunit ribosom 50 dan 30. Lebih dalam lagi ada yang menghambat DNA. Lebih dalam lagi ada yang menghambat RNA. Kemudian ada juga yang bahkan bersifat sebagai anti metabol. Ya, ini lebih ke pengenalan aja. Ternyata antibiotik itu ada yang bekerja dari paling luar bakteri sampai yang paling dalam. Ya, sekali lagi ini masih pengantar, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke topik yang pertama tentang ISPA? Ada pertanyaan? Pengantar nggak terlalu sulit, ya, nggak. Saya nggak minta kalian hafal yang tadi, cuman sekedar ini aja, ya. Recall of knowledge aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Cuman untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa raise hand aja langsung atau langsung bisa open microphone-nya, ya. Fokus. Kita masuk ke ISPA, teman-teman, ya. Kalian coba lihat, kalian lihat trakea nggak? Trakea. Lihat kan? Bagian kiri sebelum bronkus. Baca. Baca nggak? Ini trakea. Nah, itu batasnya, ya. Jika letak infeksinya terjadi di atas trakea, itu namanya infeksi saluran pernapasan bagian atas. Kalau yang pernapasan, saluran pernapasan bagian bawah, teman-teman, ya. Untuk yang ISPA ada 4. Yang pertama ada otitis media. Caranya ada otitis media, ada rhinosinusitis, faringitis, dan laringitis. Cara ingatnya gini. Semuanya fokus ke layar saya, perhatikan baik-baik. Telinga itu terhubung dengan hidung, ya. Saluran pernapasan hidung sampai ke faring laring itu dia ada terhubung dengan telinga. Nah, paling atas telinga. Nah, jika letak infeksinya terjadi di telinga, itu namanya otitis media, ya. Nomor 1 paling atas. Turun di bawah dikit ada rhinosinusitis. Turun di bawah hidung ada namanya faringitis. Turun di bawah faring ada namanya laringitis. Jadi otitis media, rhinosinusitis, faringitis, laringitis. Cara ingatnya kayak gitu. Ingat aja dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke? Otitis media. Nanti di bawah trakea kalau kalian lihat ini ada ISPB, ya. Contoh ISPB-nya itu ada bronkitis, ya.
Nah, ini saya udah rapikan kalau emang dituliskan urutannya otitis media, rhinosinusitis, faringitis, laringitis ya. Nah, apa mereka itu? Nah, inflamasi telinga bagian tengah ya. OT itu atau OT itu telinga ya. Tis yang ini menyatakan peradangan, media itu menyatakan posisi ya, tengah. Soalnya telinga itu ada tiga, yang bagian internal, eksternal, dan ada yang media ya. Nah, media itu berarti letak infeksinya ada di bagian tengah. Kalau rhinosinus itu nama lokasi juga teman-teman ya. Itu adalah organ bagian hidung kita. Kalau tis itu menyatakan peradangan ya. Makanya kalimatnya adalah inflamasi mukosa hidung. Kemudian ada faringitis, faring juga menyatakan lokasi, dan tis menyatakan peradangan. Sama halnya juga dengan laring, laring itu nama lokasi, tis itu menyatakan peradangan. Sering beberapa kali saya ngajar, mahasiswa bertanya, Kak, kenapa kalau orang infeksi bisa radang? Itu kan ya. Nah, infeksi itu nama proses ya. Proses masuknya infeksi dalam tubuh manusia ya. Bisa jamur, virus, bakteri, parasit, dan mikroorganismenya, mikroorganisme lainnya. Nah, ketika masuk dalam tubuh, siapa yang bakalan aktif? Yang bakalan ngelawan? Yang bakalan ngelawan adalah sistem imun. Nah, dampak dari aktivasi sistem imun terjadilah pelepasan mediator-mediator inflamasi, sehingga orang yang infeksi pada umumnya dia mengalami reaksi inflamasi pada organ yang letak kejadian infeksinya itu sama dengan dia. Ya. Nah, itu kenapa inflamasinya ya. Selanjutnya, semuanya fokus jangan sampai putus, ini bagian paling pentingnya. Di sini kalau kalian lihat di otitis media itu bakteri pencetus infeksinya namanya Streptococcus pneumonia. Kalian lihat di rhinosinusitis, faringitis, laringitis, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pneumonia, dan Streptococcus pneumonia. Ada juga Haemophilus influenza, ada juga Haemophilus influenza, ya. Nah, part ini saya nggak minta kalian hafal juga, cuman kenapa saya jelaskan part ini? Kak, emang apa fungsi Kak Agil nge-highlight bakteri-bakteri yang menginfeksinya? Nah, sebenarnya di sini saya mau memperlihatkan kepada kalian ternyata fakta yang pertama, bakteri-bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan bagian atas itu relatif sama. Itu yang pertama. Ya, awas, fokus. Muncul pemikiran orang-orang kritis seperti ini. Kak, berarti kalau Kak Agil bilang bakteri-bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan bagian atas itu relatif sama, berarti antibiotiknya juga sama dong. Betul sekali. Ini letak kesalahan mahasiswa apoteker ya. Mahasiswa apoteker itu kalau belajar ISPA, otitis media dipelajari hari ini, besok belajar rhinosinusitis, lusa belajar faringitis, hari setelah belajar, padahal bisa dirapel satu hari di 1 jam yang sama lagi ya. Karena kenapa? Ini didasarkan pada jenis bakteri yang menginfeksi kurang lebih sama. Itu fakta yang pertama ya. Fakta yang kedua, kalian bisa lihat ternyata ISPA itu bakteri yang menginfeksi bisa bakteri gram positif, bisa bakteri gram negatif. Nah, di sini muncul logika lagi. Kak, berarti kasusnya seperti ini bisa positif, bisa negatif. Ketika pasien datang kan dokter belum tahu dia terinfeksi bakteri gram positif atau negatif. Berarti umumnya empirical treatmentnya dikasih broad spectrum dong. Betul sekali. Karena emang bisa positif, bisa negatif. Nah, berdasarkan tata laksana terapi,
gabungan dari beberapa guideline global yang saya ambil. Ini mungkin dari Pharmacology Principle and Practice, juga Handbook of Pharmacology, dan yang tertera di Pedoman Tata Laksana Penggunaan Antibiotik Permenkes nomor 28 tahun 2021 Indonesia. First line treatment untuk ISPA itu dimulai dengan pemberian beta-lactam penisilin. Awas, fokus, jangan sampai putus. Saran saya gini, kalau ngingat guideline, jangan ingat nama obatnya, tapi ingat nama golongannya. Karena gini, misalnya gini, ada orang belajar, dia tahu guideline-nya amoksisilin, amoksisilin, amoksisilin. Pada saat dia ngerjain soal, tidak ada amoksisilin, adanya ampicillin. Nah, itu akan gemuruh hatinya nanti. Padahal mereka berdua sama-sama golongan beta-lactam penisilin. Ya, di guideline itu rata-rata jarang yang menuliskan nama obat. Pada umumnya dituliskan nama golongan. Ya, teman-teman ya. Beta-lactam penisilin, contohnya mungkin yang paling umum sering digunakan adalah amoksisilin dan ampicillin. Ya. Nah, di sini saya highlight ya. Awas, fokus. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, seorang pasien didiagnosa menderita infeksi saluran pernapasan bagian atas otitis media misalnya, ya. Dokter memberikan terapi utama dari golongan beta-lactam penisilin. Yang dikasih adalah amoksisilin. Nah, setelah 3 hari pengobatan, pasien tidak menunjukkan adanya gejala-gejala perbaikan, ditandai dengan suhu pasien yang masih tinggi. Nah, di sini clue-nya kalimat awas. Clue-nya di sini. Pasien tidak menunjukkan adanya gejala perbaikan, ya, atau perbaikan gejala, sorry. Kemudian suhu tubuhnya masih tinggi. Nah, itu tanda secara tersirat penulis soal ingin menyampaikan kepada kalian bahwa obat yang dikasih saat itu tidak efektif. Atau secara terminologi ditulis inadequate, ini bahasa medisnya, dibilang inadequate atau intoleran, atau yang paling sering dibilang resisten. Ya, kalau kalian ketemu kalimat-kalimat seperti di soal, jangan dulu pindah. Boleh ditambahkan dulu dengan asam klavulanat. Pernah dengar kan? Amoksiklav itu adalah gabungan dari amoksisilin dan asam klavulanat. Atau kalian pernah dengar amoksisilin sulbactam. Nah, itu sulbactam itu kerjanya sama dengan asam klavulanat, ya. Emang untuk apa itu, Kak? Jadi gini, ada bakteri. Bakteri itu ketika dia ketemu antibiotik yang tepat, seharusnya dia mati. Ya, tapi ada bakteri-bakteri yang telah berevolusi. Nah, contohnya bakteri-bakteri yang berhasil melepaskan enzim beta laktamase. Nah, bakteri-bakteri yang berhasil melepaskan enzim beta laktamase ini ternyata enzimnya itu dapat mengurai atau memutus cincin beta laktam. Jadi antibiotik yang dikasih kalau golongan beta laktam ketemu dengan bakteri itu, antibiotiknya bakalan mati fungsi. Karena apa? Beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, berarti sekarang masalahnya udah dua, udah bakteri tambah lagi enzimnya. Nah, disinilah letak atau peran dari asam klavulanat. Asam klavulanat itulah adalah zat yang dapat bukan membunuh bakteri, enggak. Dialah zat yang dapat menghambat kerja dari enzim beta laktamase. Paham? Bisa ngikutin kira-kira sejauh ini? Bisa enggak? Bisa, Kak. Boleh saya lanjut, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, fokus. Jadi first line-nya beta-lactam penisilin. Jadi ingat clue-nya ya. Beta-lactam penisilin jika tidak efektif atau inadequat atau intoleran atau resisten,
Tambahkan dulu dengan asam klavulanat. Kalau masih nggak bisa, baru coba pertimbangkan beta laktam jenis lain, yaitu cephalosporin. Kak, berarti cephalosporin itu golongan beta laktam? Iya, beta laktam itu ada banyak jenis ya. Penisilin itu golongan beta laktam. Cephalosporin juga golongan beta laktam. Kalian pernah dengar carbapenem, imipenem, meropenem? Itu juga golongan beta laktam. Pernah dengar linezolid, aztreonam? Itu juga golongan beta laktam. Dia golongan monobaktam. Jadi ada banyak golongan beta laktam. Cuman first line terapi untuk penata laksanaan terapi saluran pernapasan bagian atas umum yang dikasih cuma dua jenis beta laktam, yaitu beta laktam penisilin dan beta laktam cephalosporin. Ya, beta laktam cephalosporin yang dikasih di ISPA itu adalah yang generasi 2, generasi 3. Yang paling sering kalian dengar itu generasi 2, generasi 3. Cefixim, cefotaxim, cefuroxim, ceftriaxone. Itu golongan beta laktam cephalosporin generasi 2 dan 3. Kak, kalau masih nggak bisa menggunakan beta laktam cephalosporin, baru kita masuk ke second line dari golongan makrolida. Kalau makrolida itu yang ada kata-kata tromisinnya di nama obatnya. Contohnya aji, tromisin, eri, tromisin, ada klari, tromisin itu golongan makrolida. Ya, kalau masih nggak bisa golongan makrolida, kalian bisa kasih yang lebih kuat lagi dari golongan fluoroquinolon. Ya, kalau fluoroquinolon itu yang ada kata-kata sasin di soalnya ya. Di soal lagi di nama obatnya. Contohnya ciproflox, sasin, levoflox, sasin dan seterusnya. Awas, fokus. Kak, kenapa ketiga obat ini yang dikasih, Kak? Nah, ketiga obat ini golongan broad spectrum. Ya, dia masuk kategori broad spectrum. Mereka adalah antibiotik-antibiotik yang dapat membunuh bakteri-bakteri gram positif dan bakteri-bakteri gram negatif. Boleh saya lanjut? Perhatikan baik-baik. Ini bisa jadi akan kalian temui setelah belajar dari saya. Ketika kalian belajar dengan teman-teman, bakalan muncul perdebatannya. Mahasiswa biasa bertanya kayak gini, Kak, ada nggak keadaan di mana kita lompati beta laktam? Jadi yang jadi first line-nya itu adalah makrolida. Jawabannya ada. Ketika kalau kalian baca soal gini, di soalnya ada kata-kata gini, pasien memiliki riwayat alergi atau punya riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap beta laktam, itu auto kalian langsung ke makrolida. Nggak usah lagi kasih beta laktam, penisilin, cephalosporin, dan lain-lain. Ya, ingat kata kuncinya ada kata-kata di soal pasien memiliki riwayat alergi atau reaksi hipersensitivitas terhadap antibiotik beta laktam. Atau ada bahkan lebih tersirat dibilang kayak gini, penggunaan sebelumnya menggunakan beta laktam, pasien mengalami shock anafilaktik. Nah, itu tanda bahwa dia alergi terhadap beta laktam. Nah, kalau ketemu soal seperti itu, auto lompat ke makrolida. Nggak usah pakai beta laktam, nggak usah pakai lagi beta laktam. Muncul lagi pertanyaan, Kak, ada nggak keadaan di mana kita bisa langsung kasih nggak ke fluoroquinolon? Jadi beta laktam dan makrolidanya dilompati, Kak. Ada nggak keadaan seperti itu? Jawabannya ada. Awas, fokus. Kalau di soal kalian ketemu kalimat seperti ini, berdasarkan hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa pasien terinfeksi bakteri gram negatif. Ya, emang kenapa Kak? Oke, awas. Beta laktam, makrolida, dan fluoroquinolon, mereka bertiga adalah broad spectrum. Tapi dari ketiga obat itu, yang paling sensitif terhadap bakteri gram negatif adalah golongan fluoroquinolon. Oleh sebab itu, kalau emang contohnya gini, didiagnosa mengalami infeksi saluran pernapasan bagian atas. Hasil tes bakteri menunjukkan bahwa pasien terinfeksi Haemophilus influenza atau Klebsiella pneumonia. Terlampir, kalian lihat ada kode negatif di nama bakterinya. Nah, itu bakteri gram negatif. Itu auto
bisa langsung kasih fluoroquinolone. Paham kira-kira konsepnya? Jadi kalau alurnya, alur umum, beta laktam, makrolida, fluoroquinolone. Tapi keadaan khusus juga bisa langsung makrolida kalau ada alergi dan atau kalimat lainnya ditulis reaksi persentase. Kemudian fluoroquinolone dikasih apabila ada kalimat di soal di mana pasien terinfeksi bakteri gram negatif. Paham sampai sini? Semangat dong belajarnya. Iya, Kak. Paham, Kak. Ini 4 penyakit sudah selesai nih. Gini doang tata laksana terapinya. Kalian coba explore. Sekalipun ada perbedaan, mungkin di CAP yang sedikit berbeda ya. Tapi polanya sama ya. Kalau kalian itu diarahkan untuk menggunakan guideline Indonesia ya, yang Permenkes 28 tahun 2021 ya. Tapi ini saya sempat udah compare relatif sama ya, tetap dimulai dengan pemberian beta lactam ya. Makrolida kemudian fluoroquinol. Oke? Ada pertanyaan tulis sebelum saya lanjut? Kak, mau izin tanya. Silakan Salsa. Kalau otitis media itu, kalau nggak salah tuh kan ada akut sama kronik ya, Kak. Ya, Nah, itu tuh perbedaan. Kalau nggak salah tuh ada perbedaan apa namanya tata laksananya. Nah, untuk kronik gimana ya, Kak? Makasih, Kak. oke, ini pengobatan secara general ya. Ini sebelum saya konfirmasi, Salsa pernah ngerjain PTO-nya atau gimana? Belum? Belum, Pak. Kak, pernah waktu presentasi pas itu doang pas kuliah. Oke. Ya, ini sebenarnya guideline general ya. Guideline general. Umumnya ini kalau kalimatnya akut baru terjadi, kita bisa ngikutin pola yang ini. Kalau kronik atau mungkin dalam jangka waktu yang udah relatif lebih lama ya, nah itu bisa pertimbangkan pemilihan antibiotiknya didasarkan dengan antibiotik yang sebelumnya telah dikasih apa ya. Kalau mungkin yang sebelumnya tidak efektif, kronik itu ada gara-gara yang pertama tidak efektif, berarti dia nggak sembuh-sembuh jadinya kan ya. Nah sehingga mempertimbangkan antibiotik yang sebelumnya udah dikasih itu yang jadi dasar pemberian antibiotik selanjutnya. Cuman secara umum polanya masih relatif sama salsa. Ya kalau memang sedikit ada perbedaan nanti mungkin saya explore lagi. Eh, tapi informasi mungkin kabar baiknya yang saya bisa sampaikan hari ini untuk di soal UKAI eh, sejauh ini ya, sejak saya ujian dulu sampai dengan ujian-ujian terakhir, soal yang memasukkan kategori penyakit akut dan kronik itu jarang. Ya, kemarin pun sekalipun keluar gagal ginjal, kecuali gagal ginjal. Kalau gagal ginjal ada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Nah, dari gejala dan apa yang dialaminya dari segi patofisiologi itu kita udah bisa tebak ya. Itu pun nggak di highlight, ditulis di soal, nggak ada kata-kata akut, nggak ada kata-kata kronik. Oke, Oke, makasih, Kak. ada lagi sebelum saya lanjut kira-kira? Nanti kalau ada yang mau di-share silakan, nggak apa-apa ya, kita bisa sharing. Atau mungkin pernah baca salsa, silakan barangkali yang kroniknya. Kalau yang kronik itu sebenarnya kayak ada 2 kombinasi obat, cuman salah lupa kombinasinya apa. Cuman kalau nggak salah pakainya levofloxacin, Kak, ditambah apa gitu, kalau nggak salah. Oke. Levofloxacin sama apa? Nah itu Kak lupa Lupa ya. tambahnya apa. Nah, kalau yang barusan salsa sebut levofloxacin itu masih golongan fluoroquinolone ya. Berarti masih masuk pola yang sekarang saya ceritakan kan. Cuman kombinatornya itu yang mungkin kalau emang salsa ingat apakah masih dari list ini atau enggak ya. Tapi kalau yang disebutkan tadi levofloxacin itu masih masuk kategori fluoroquinolone. Poin yang nomor 3. Kenapa yang nomor 3? Karena yang namanya kronik kan. Kalau kronik udah lama kan. Otomatis mungkin udah pernah dikasih beta lactam dan udah pernah dikasih makrolida. Sehingga Iya, yang dikasih adalah yang urutan terakhir. Oke? iya, iya Kak. Si.
Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut ke ISPB. ISPB ya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya mau cerita skenario dulu ya, teman-teman. Fokus. Jangan sampai putus fokusnya. Saya misalnya ya, punya penyakit asma. Ini pemisalan ya. Saya punya penyakit asma, bukan infeksi asma doang ya. Nah, saya serangan asma, kemudian saya dilarikan ke rumah sakit, kemudian dirawat inap. Nah, pada saat saya dirawat, 1 hari setelah saya dirawat, saya menunjukkan adanya gejala-gejala infeksi. Pertanyaan saya ke kalian, menurut kalian infeksi yang saya alami itu terjadi pada saat saya dirawat di rumah sakit atau memang sebelum saya masuk saya udah mengalami infeksi kira-kira? Coba dijawab. Tapi nangkap soalnya, skenario-nya kebayang maksud saya? Jadi saya datang dengan keluhan asma, tapi 1 hari setelah saya dirawat, ternyata saya menunjukkan gejala-gejala infeksi dan didiagnosa ternyata saya infeksi. Nah pertanyaannya, infeksi yang saya alami itu sejak masuk rumah sakit atau memang sebelum saya masuk udah infeksi, tapi gejalanya baru muncul setelah 1 hari dirawat? Menurut kalian? Belum masuk rumah Sejak sakit. masuk rumah sakit. Sebelum masuk atau setelah masuk, Ica? Belum. Sebelum masuk rumah sakit. Ya jawabannya benar. Eh, saya perjelas aja benarnya kenapa. Ingat aja kata kuncinya adalah, oke bentar sebelum saya lanjut lagi. Kalau sebelum saya masuk, itulah yang disebut sebagai community acquired pneumonia atau pneumonia yang didapat dari komunitas masyarakat. Ya, tapi kalau kalian ada yang jawab tadi, setelah saya dirawat di rumah sakit baru saya mengalami infeksi, itu namanya hospital acquired pneumonia atau pneumonia yang dapat di rumah sakit ya. Poin yang kalian wajib tangkap atau dengar atau yang ingat adalah angka 48 jamnya ya. Kenapa 48 jamnya, Kak? Nah, tadi di skenario soal saya bilang setelah 1 hari saya dirawat kan. Kalau 1 hari saya dirawat otomatis baru 24 jam kan. Nah, kalau 24 jam itu berarti under 48 hour, berarti di bawah 48 jam. Nah, kalau di bawah 48 jam, itu saya masih masuk kategori community acquired pneumonia atau pneumonia yang dapat dari komunitas atau healthcare acquired pneumonia, pneumonia yang dapat dari pelayanan kesehatan non rumah sakit. Ya. Nah, apabila saya menunjukkan gejala-gejala infeksi setelah lebih dari 2 hari saya dirawat, itulah saya disebut sebagai hospital acquired pneumonia atau ventilator acquired pneumonia. Hospital acquired pneumonia itu pneumonia yang didapat dari rumah sakit. Kalau VAP, ventilator acquired pneumonia, itu adalah pneumonia yang didapat ketika saya menggunakan ventilator. Paham perbedaannya? Bisa ya? Oke, clear yang ini. Nah, saya masuk ke topik ISPB. ISPB secara umum, berdasarkan kejadian yang tadi, dan berdasarkan lokasi ada 3 ya. Tadi CAP HCAP sama tata laksana terapinya. HAP dan VAP tata laksana terapinya juga sama ya. Bronkitis sendiri. Teman-teman perhatikan. Kalian lihat ini enggak? Familiar nggak dengan bakteri ini? Nah, kalau kalian masih ingat bakteri-bakteri yang tadi, inilah bakteri-bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan bagian atas kan? Nah, muncul logika kayak gini. Kak, berarti kalau sama bakterinya, otomatis antibiotiknya sama dong. Betul sekali. Sama persis, Kak. Jenisnya sama persis. Polanya, Kak. Polanya yang berbeda. Kalau kalian ingat, ISPA tadi rata-rata tunggal kan? Beta-lactam tunggal, makrolida tunggal, fluoroquinolone tunggal. Nah, bedanya apa kalau dari ISPB? Nah, ISPB ada sedikit kombinasi. Ya.
Berarti CAP, HCAP, bronkitis itu obat-obatan atau antibiotik yang akan dikasih itu relatif sama dengan antibiotik ISPA. Kecuali hospital acquired pneumonia, kalian bisa highlight di sini udah ada bakteri baru namanya methicillin resistant Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Secara logika kalian harus berpikir lagi, Kak, bakterinya udah baru nih, nggak ada sama dengan yang di ISPA. Berarti antibiotiknya bakalan berbeda dong. Betul sekali. Boleh saya lanjut? Wah, fokus. Saya mulai dari CAP dan bronkitis ya. Ingat, kalian tadi udah tahu gimana cara menentukan bahwa dia CAP ataupun HP. Kalau CAP udah jelas. Nah, sekarang tidak semudah itu soal UKAI. Kalian harus memperhatikan pasiennya rawat jalan atau rawat inap. Sekalipun udah tahu rawat jalan, hati-hati ada pasien komorbid dan ada pasien non komorbid. Kalau non komorbid, tata laksana terapinya sama persis dengan antibiotik ISPA yang tadi, dimulai dari beta-lactam penisilin, beta-lactam cephalosporin, makrolida dan fluoroquinolone. Kalau komorbid atau dengan penyakit penyerta, ini yang saya bilang polanya agak sedikit berbeda. Kalau tadi di ISPA, beta-lactam dan makrolidanya tunggal-tunggal kan, di sini pilihan utamanya mereka dikombinasikan. Ya, nah, kemudian kalau masih nggak bisa dengan beta-lactam makrolida kombinasi, kita boleh ganti dengan fluoroquinolone tunggal. Itu komorbid, rawat jalan CAP. Sedangkan rawat inap dibagi atas dua keadaan juga, ada yang tidak parah dan ada yang parah. Muncul pertanyaan, Kak, apa beda rawat inap tidak parah dan parah? Kalian pernah jenguk teman kalian di rumah sakit? Kalau kalian datang terus dia masih bisa ngobrol, ketawa-ketawa bercanda, jadi dia nggak parah tuh. Tapi kalau kalian datang dia mungkin pingsan, tidak sadarkan diri maksud saya, pucat, diinfus, pakai ventilator, kondisi klinisnya buruk, nah itu keadaan parah. Ya. Nah kalau tidak parah, rawat inap CAP tata laksana terapinya mirip dengan yang sebelah kirinya. Ya, rawat jalan komorbid. Kita lakukan makrolida kombinasi, kemudian fluoroquinolone tunggal. Nah, kecuali yang parah. Kalau yang parah dua-duanya kombinasi, ya. Beta lactam makrolida atau beta lactam fluoroquinolone itu yang rawat inap. Paham kira-kira? Ini kita bicara pola aja. Kalau antibiotiknya baru seputaran antibiotik yang dapat diberikan ya. Baru tiga yang kita ceritakan nih. Beta lactam, makrolida dan fluoroquinolone. Paham kira-kira? Paham, Kak. Oke, fokus. Sekarang kita bicara bronkitis ya. Kalau bronkitis itu ada suku kata. Bronk itu mewakili kata bronkus, itu nama organ saluran pernapasan. Kalau tis menyatakan peradangan ya. Kalau kita telah lebih dekat, kalian bisa lihat oke. Ini ibaratkan bronkus normal ya. Tapi kalau bronkus yang mengalami inflamasi bentuknya seperti ini. Ya. Artinya ruangannya mengecil. Oke? Mau nggak bernapas dengan kondisi bronkus yang mengecil seperti itu? Kan kita nggak mau kan, otomatis sesak kan. Maka dari itu, dalam tata laksana terapinya, selain dikasih antibiotik, ada tambahan obat namanya antiinflamasi. Oke? Antiinflamasi yang dikasih adalah golongan kortikosteroid. Jangan kasih yang non-steroid antiinflamasi drug atau yang NSAID. Nanti, kenapa Kak? Itu bakalan memicu justru bronkokonstriksi lebih lanjut. Makin parah inflamasinya ketika kalau kalian kasih yang NSAID. Ya, jadi yang dikasih adalah antiinflamasi golongan kortikosteroid untuk sebagai terapi tambahannya selain antibiotik. Ya. Bisa menggunakan kortikosteroid generasi 2 yang inhalation, itu ada fluticasone, ada budesonide ya. Budesonide ya, silakan kalian ekspor lagi. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Silakan bisa bertanya kalau ingin bertanya.
Kak, mau nanya. Silakan Natasha. Kak, kalau di soal, kalau yang CAP yang rawat jalan yang kayak di saat kita tahu tuh kalau dia komorbid atau non komorbid tuh kayak gimana ya kalau di soal? Oke. Biasa mereka tambahkan data-data laboratorium ya. Nah, dari data-data laboratorium kita bisa highlight bahwa pasien apakah hanya infeksi atau ada penyakit lainnya ya. Atau mungkin secara terang-terangan juga pasien memiliki riwayat A, riwayat B. Kalau ada kalimat di soal pasien didiagnosa mengalami CAP, berdasarkan riwayat yang dimiliki pasien, pasien juga mempunyai penyakit A. Kalau dibilang seperti itu berarti itu rawat jalan komorbid, Natasha. Ya, kalau dari data laboratorium, kalau yang data-data yang menunjukkan bahwa pasien infeksi pada umumnya adalah leukosit yang tinggi kan, WBC atau white blood cell ya, yang tinggi. Tapi kalau ada clue tambahan dilihat pasien punya ada misalnya kolesterolnya tinggi atau mungkin eh, gulanya tinggi dan lain-lain, atau bahkan jenis infeksi yang lain, bukan saluran pernapasan rakyat saja, bukan hanya ISPB aja, tapi ada infeksi yang lain, itu dianggap sebagai penyakit komorbid. Dia punya penyakit penyerta berarti. Oke, komorbid dan komorbid dilihat aja dia ada penyakit penyerta apa enggak. Bisa dalam bentuk data laboratorium atau langsung dibilang secara frontal di soal. Saya atas ya. Bisa, Kak. Kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama ada lagi. Enggak ada mau saya lah. tanya, Oke, kenapa? Ada? Silakan mau Salsa. tanya. Hmm. Kalau ada mungkin nggak sih Kak kalau misalnya rawat inap parah tapi dia sensitif beta laktam, Rawat inap parah, terus tapi sensitif beta laktam, rawat inap parah, sensitif. Kata sensitif itu berarti dia sangat poten. resisten kayak Oke, yang oke, kayak oke, yang I got it, I got it. ispa. Nangkap, nangkap, nangkap. Berarti bisa aja kasih aja tunggal makrolida atau tunggal fluoroquinol. Oh, Ikutin alur yang sebelumnya aja. Beta laktamnya aja yang ditarik. iya. Oke? Ada lagi? Oke, saya udah nanya berapa kali ya. Biasa mahasiswa nanya, Kak, kenapa kalau yang NSAID bisa menyebabkan reaksi inflamasi berlebih pada saluran napas? Kalau kortikosteroid enggak, biasa mahasiswa nanya. Cuman kalian nggak nanya ya. Untuk itu saya nggak jelaskan hari. Nanti silakan kalau ada yang mau nanya, mungkin kebahas lagi di materi apa, silakan tanyakan ya. Kenapa kortikosteroid itu bisa menekan lebih baik dibandingkan yang non steroidnya? Atau tanya lebih dalam, Kak, kenapa kalau NSAID dikasih pasien malah bisa kambuh asmanya atau malah kambuh bronkokonstriksinya? Kalau kalian ngeh itu di tata laksana terapi asma, guideline GINA, itu antiinflamasi yang dikasih itu semuanya kortikosteroid, nggak ada yang non steroid antiinflamasi drug. Itu bisa kalian tanya di asma, oke? Biar lebih dalam bahasanya selain. Jadi saya itu menekankan pembelajaran berbasis pemahamannya. Jadi jelas kenapa obat itu dikasih, ya. Jadi tidak hanya sekedar hafal beta lactam, makrolida, fluoroquinol, enggak. Saya tadi ulang menekankan bahwa itu dikasih karena memang itu broad spectrum loh, broad spectrum dan memang kita ketahui juga ISPA itu tadi bisa bakteri gram negatif, bisa positif. Dari awal tadi, kenapa fluoroquinolone yang paling ketiga dikasih Kak? Karena dia yang paling poten. Poten tapi efek sampingnya juga tinggi. Makanya gini, dari obat yang saya ceritakan dari banyak dari tiga tadi, beta lactam, penisilin, beta lactam, cephalosporin, makrolida, fluoroquinolone, yang bisa dikasih pada pasien ibu hamil cuma dua golongan tadi, beta lactam dan makrolida. Fluoroquinolone itu pertimbangannya enggak. Karena kenapa? Berdasarkan frekuensi kategorinya dia C. Kalau beta lactam penisilin, beta lactam cephalosporin dan makrolida, dia pregnancy kategorinya B. Oke. Semakin kuat efeknya maka makin kuat juga toksitasnya ya, maka jelas kenapa dia di akhir, kenapa dia di awal. Oke. Saya sarankan juga kalian gitu. Kalau kalian belajar sama teman kelompok belajar, kalau kalian ikutin pembelajaran berbasis soal, jadi bahas soal jawab, bahas soal jawab. Kalau ada teman kalian yang hanya jawab
Tapi kalau ditanya kenapa jawabannya itu dia nggak bisa jelaskan, mundur aja. Bukan tempat belajar tuh. Misalnya dia cerita soal jawabannya A. Kalian bertanya, kenapa jawabannya A? Di guideline-nya seperti itu, nggak ada penjelasan tambahan. Tahan dulu. Cari orang yang bisa ngejelasin ketika kalian bertanya kenapa jawabannya itu. Oke, kalau belajar seperti itu. Ya, bisa ditangkap? Sederhananya gini, saya bahkan sampai nyari kenapa orang yang TBC itu dikasih HRZES, isoniazid, rifampicin, pirasinamid, etambutol, streptomycin. Ternyata itu asli. Pirasinamid, sorry, isoniazid dan itu bakterisida loh. Sisanya tiganya itu bakteriostatik. Dari situ aja udah jelas, oh ternyata memang gabungan dari bakteriostatik dan bakterisida. Kalau kalian lebih high lagi, asli itu keempat, kelima obat itu ada yang bekerja di bagian dinding sel, membran sitoplasma, subunit ribosom, dan ada RNA. Dia bekerja di multiple part. Jadi dari sel bakteri itu diserang semuanya sehingga dia poten ketika dikombinasikan. Ya jadi jelas kenapa obat-obatan dikasih itu ada penjelasannya. Nah kalau saya nggak jelasin silahkan ditanya. Ya, tapi padunya saya jelasin dulu baru saya jawab obat-obatannya apa. Oke? Oke, fokus. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Sekarang HAP dan VAP ya. Untuk kondisi hospital acquired pneumonia dengan ventilator acquired pneumonia, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mohon maaf, saya ngerasa kecepatan ngomongnya. Ada tanpa MRSA, ada curiga MRSA, dan ada positif MRSA. Mahasiswa biasa bertanya, Kak, kapan pasien dikatakan kategori tanpa MRSA atau infeksinya bukan karena bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus? Kapan dia masuk kategori curiga MRSA dan kapan dia masuk kategori positif MRSA? Ya, saya contohkan pada diri saya. Ya, perhatikan baik-baik. Saya datang dengan keluhan asma. 3 hari saya dirawat, saya menderita infeksi. Hasil diagnosa ditetapkan saya adalah HAP. Ketika baru saya ditegakkan diagnosanya, berarti saya belum mendapatkan obat apa-apa kan? Dan hasil tes bakteri juga belum keluar. Status saya saat itu adalah pasien HAP tanpa infeksi MRSA. Itu yang pertama. Saya kemudian dikasih obat. Dikasih obat tata laksana terapi tanpa MRSA. Akan tetapi 3 hari saya dirawat, pemantauan antibiotik itu pada umumnya 3 hari ya. 3 hari itu harusnya udah ada perubahan gejala. Nah, kalau 3 hari saya diberikan antibiotik tapi tidak ada menunjukkan gejala-gejala perubahan perbaikan gejala, itu tandanya saya dicurigai terinfeksi MRSA. Kok udah dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh, perbaikan gejala nggak terjadi? Bagi saya dicurigai. Kapan positif? Kalau hasil lab udah keluar dan positif MRSA. Paham? Ya, awas. Fokus. Kalau tanpa MRSA, kalian bisa lihat polanya dikasih juga broad spectrum. Ini yang pertama kalian bisa lihat ada pitazobactam. Pitazobactam itu golongan beta laktam juga, teman-teman. Tapi bukan beta laktam penisilin, bukan beta laktam cephalosporin. Dia golongan monobactam. First line terapinya. Alternatifnya cefepime juga golongan beta laktam, teman-teman. Tapi bukan beta laktam penisilin. Dia beta laktam cephalosporin generasi 4. Ingat, kalau di ISPA tadi kita pakai 23 kan? Nah, itu standar. Nah, karena HAP dianggap lebih berbahaya dibandingkan ISPA sebelumnya, maka obat yang dikasih yang high quality, yang new generation, itu cefepime itu dia antibiotik beta lactam cephalosporin generasi 4 atau 5 kalau saya nggak salah. Oke? Kalau nggak bisa, makrolida udah enggak, langsung ke fluoroquinolone. Kalau masih nggak bisa, balik lagi ke beta lactam. Tapi beta lactam ini terakhir.
Kalian pernah ingat ada carbapenem, meropenem, imipenem. Nah, itu dianggap poten dan dikasih apabila antibiotik-antibiotik yang lain udah nggak bisa sama sekali. Ya, ini jadi salah satu penilaian reakreditasi rumah sakit karena kenapa? Semakin banyak resep ini dikeluarkan, maka rumah sakit itu dianggap pengendalian resistensi antibiotiknya nggak baik berarti. Kok bisa-bisanya banyak resep penem-penem yang keluar? Paham nggak kira-kira sejauh ini? Paham, Kak. Masih semangat nggak belajarnya? Semangat dong. Ya, Ingat, Kak. saya itu semangat tidaknya ngajar itu tergantung ekspresi kalian ya. Masih bisa dilanjut nggak kira-kira? Masih, Kak. Oke ya, kenapa saya tanya? Karena emang sejatinya saya paham mahasiswa itu belajar dengan ikhlas hanya 45 menit ya. 45 menit setelahnya biasanya terpaksa tuh ya. Nggak apa-apa saya nggak paham itu. Jadi kalian pasang ekspresi sebel aja ya. Jadi mungkin saya bakalan bisa cukupkan segera. Kalau kalian wajah-wajahnya udah kelihatan nggak mau belajar lagi ya. Tenang aja saya ngajar paling lama 1,5 jam ya. Cuman kalau untuk materi hari ini mungkin saya kurang lebih sejam 15 menit ya. Jadi tidak lama, tapi saya harap sejam 15 menit itu fokus kalian di sini dulu, jangan dulu kemana-mana. Oke? Sekarang curiga MRSA dengan positif MRSA. Teman-teman, kalau juga curiga MRSA, first line terapinya adalah vancomycin tunggal. Ya, atau alternatif vancomycin kalian bisa kasih linezolid tunggal. Kalau nggak bisa tunggal atau mungkin tidak terlalu efektif tunggal, kalian bisa kombinasikan dengan antibiotik-antibiotik tanpa MRSA seperti pitazobactam dengan vancomycin, cefepime dengan vancomycin, fluoroquinolone dengan vancomycin atau carbapenem dengan vancomycin. Oke? Sama halnya dengan curiga MRSA, untuk yang positif MRSA juga sama. First line treatmentnya adalah vancomycin tunggal atau linezolid tunggal. Ya, sama persis dengan yang curiga. Cuman ada tambahan kombinator selain antibiotik tanpa MRSA, ada 2 antibiotik golongan aminoglikosida, gentamicin dan tobramicin, dan yang terakhir ada aztreonam. Aztreonam itu golongan antibiotik beta lactam, golongan monobakter. Oke? Gentamicin dan tobramicin itu golongan aminoglikosida, dia kontraindikasi untuk pasien gagal ginjal. Karena berdasarkan hasil uji toksisitas, ini dapat merusak glomerulus ginjal. Oke, cukup HP kira-kira atau ada pertanyaan? Saya lanjut. Jadi sejauh ini kalian paham polanya. Yang wajib di tiap slide adalah paham polanya, bukan hafal antibiotiknya enggak. Hafal urusan belakangan, tapi polanya paham. Oke? Ada pertanyaan? Boleh saya lanjut kira-kira? Enggak ada? Oke, intinya untuk yang curiga atau positif, ini paling sering keluar ya kalau emang HP, curiga ataupun positif MRSA, ingat aja first line terapinya adalah vancomycin. Rata-rata muncul di option vancomycin. Ya. Sekarang ISK, kalau kalian ada pertanyaan ISPB, saya masuk ke infeksi saluran kemih. Secara langsung, saya mungkin biar nggak buang-buang waktu, kalau infeksi saluran kemih itu letaknya ada 2 lokasi. Ada bagian atas, namanya pyelonefritis. Letak kejadian infeksinya ada di ginjal. Ya, jalur masuknya dari darah. Bakteri yang menyebabkannya adalah bakteri gram negatif.
Contohnya Staphylococcus dan E. coli ya. Kemudian yang kedua ada namanya ISK bagian bawah. Itu letak infeksinya ada di kandung kemih. Namanya cystitis. Ya, jalur masuk bakterinya bukan dari darah kayak yang pielo, tapi dari saluran air kemih. Oke? Umumnya bisa bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Oke. ISK, perhatikan baik-baik teman-teman. Ada atas, ada bawah, pielo dan cystitis ya. Nah, kalau yang atas saya bilang tadi pada umumnya bakteri yang menginfeksi adalah bakteri gram negatif. Coba jawab, ingat nggak tadi? Antibiotik yang sensitif terhadap bakteri gram negatif apa? Fluoroquinolone. Baik itu keadaan yang komplikasi dan tanpa komplikasi ataupun komorbid non komorbid, first line treatmentnya adalah fluoroquinolone teman-teman ya. Oke? Nah, sedangkan yang bawah ini umumnya disebabkan oleh bakteri gram positif dan negatif. Nah, broad spectrum ISK agak sedikit berbeda dengan broad spectrum ISPA ya. Nah, kalau ini dikasih dimulai dari nitrofurantoin, cotrimoxazole, fosfomisin atau amoxiclav. Kalau masih nggak bisa, baru kita balik lagi ke fluoroquinolone. Kak, bukan Kak. Untuk kalian semua, gini. Dulu juga saya seperti ini. Bahkan bisa jadi seperti ini dulu itu sampai sekarang ya, saya itu bodoh. Dangkal pemikirannya, ya, dangkal pengetahuannya. Kalau ketemu soal ibu hamil, saking minimnya pengetahuan, kita langsung nyari amoxicillin. Langsung nyari beta-lactam. Padahal, kalau kalian ketemu soal seperti ini, misalnya pasien ISK ibu hamil, optionnya ada nitrofurantoin, cotrimoxazole, fosfo. Secara umum dia benar semua, tapi kalau ditanya mana first line-nya, kasih nitrofurantoin, jangan mikirin amoxiclav. Mungkin kalian akan tersugesti milih amoxiclav karena dia aman untuk ibu hamil. Karena cuman itu yang kita tahu. Padahal nitrofurantoin itu pregnancy kategorinya B. Trimester 1, trimester 2. Kecuali trimester 3 itu di-cut. Jadi nitrofurantoin, baik itu ibu hamil, bisa digunakan karena dia masuk kategori pregnancy B di trimester 1, trimester 2, kecuali 3. Cotrimoxazole, baru itu yang nggak bisa, itu C. Fosfomisin pregnancy kategorinya B. Amoxiclav B. Fluoroquinolone C. Jadi yang B itu dianjurkan untuk ibu hamil. C, D, dan E itu dihimbau untuk dihindari dulu kalau memang masih ada yang lebih aman. Bisa semuanya? Sedikit tambahan. Kalau di UK nggak bakalan dibilang pasien itu cystitis atau pyelonefritis. Cuman akan disampaikan gejalanya. Awas, perhatikan. Kalau cystitis, gejalanya itu adalah poliuria. Poli itu banyak, uria itu adalah buang air kecil atau pembentukan urin. Jadi kalau pasiennya sering buang air kecil, itu berarti dia mengalami cystitis. Atau tanda lainnya adalah nyeri saat buang air kecil. Itu juga cystitis. Kemudian juga air seninya itu beraroma tidak enaknya, itu juga cystitis. Berbalik dengan yang pielo. Kalau pielo itu justru pembentukan urinnya sedikit. Disebut sebagai anuria atau oligouria. Ya. Tambahan juga biasanya kalau untuk yang cystitis itu biasa ada sel darah putih ya di air seninya juga ya. Paling sering keluar cystitis dibandingkan pielo ya. Makanya rata-rata teman saya ngingat aja yang bagian kanan. Nitrocotrifosfo, amox kemudian fluoroquinolone ya. Kalau ISK-nya berulang kalian bisa langsung kasih nitrofurantoin atau cotrimoxazole. Sampai di sini ISK ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini recall of knowledge ya. Jadi antibiotik spesifik mikroorganisme ini
ini adalah pengobatan antibiotik berdasarkan bakterinya apa. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan analisa lagi, tapi ini lebih ke recall of knowledge. Nah, kalau ini baru hafalan namanya. Kalau yang tadi-tadi itu namanya analisa. Kalian harus mempertimbangkan kondisi pasien dan lain-lain. Oke? Kalau ini recall doang, ini saluran cerna. Silakan dipelajari. Kemudian infeksi menular seksual yang saya bilang ada 5 tadi. Ada gonore, sifilis, ada pria, trichomoniasis, chlamydia, vaginosis, bakteria pada perempuan. Ya, kalau ini saya ulangi, ini hanya recall of knowledge, bukan analisa. Jadi di soal-soal seperti ini harus wajib benar karena ini ingatan doang, hafalan doang. Ya, oke, selesai pertemuan pertama. Mudah-mudahan kesannya baik. Kalian juga paham. Karena kalau kalian sadar, tadi ada sekitaran 12 penyakit kita pelajari. Dalam waktu 1 jam 10 menit kita belajar. Ada pertanyaan? Silakan. Saya kasih kesempatan barangkali. Nggak ada? Ini baru pertemuan pertama ya. Nanti bakal ada hitungan-hitungan, manajemen farmasi, farmakokinetika, ya, industri dan lain sebagainya. Termasuk materi OSI bakalan dijelasin ya. Ada pertanyaan? Beneran? Kak mau tanya, Silakan Isna. tadi yang ISK yang sistisis misalnya ibu hamil, terus dia trimester 3, berarti kan nggak dikasih yang nitrofurantoin ya Kak? Berarti dikasihnya yang amoxiclav atau cotrimoxazole dulu Kak? Cotrimoxazole C, Oh berarti yang B dulu ya? fosfomisin itu B, Heeh. amoxiclav juga B. Jadi bisa kasih fosfomisin dulu nggak apa-apa. Oh fosfomisin dulu nggak apa-apa ya? Ya, Oke, tapi makasih Kak. informasi atau kabar baik yang kalian perlu dengarkan bahwa gini, soal UKI itu adalah soal-soal yang memang diambil dari semua akademisi di Indonesia dan praktisi di Indonesia. Dilakukan verifikasi oleh minimal 3 orang verifikator soal. Hal yang tidak mungkin bakalan muncul di multiple optionnya itu bakalan muncul nitrofurantoin, fosfomisin, amoxiclav. Itu nggak mungkin. Karena rancu soalnya. Mereka tiga-tiganya benar kan? Dan tidak ada spesifikasi kapan dikasih pertama. Cuman kalau memang harus dipilih, saya bakalan milih nitrofurantoin. Kecuali ada clue di trimester 3. Trimester 3 nitrofurantoin nggak diambil. Oke? Oke Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama, ada lagi? Jadi ternyata ada pola kan? Jadi ingat antibiotiknya enggak. Jangan terlalu lebar. Kita bisa bentuk pola seperti itu. Ya, selebihnya kita bakalan ingat polanya. Sama wajib saya sarankan kalian wajib tahu kenapa itu dikasih. Karena itu pembelajaran berbasis pemahaman itu jelas. Kalau ditanya orang bisa jawab. Oke? Saya sarankan juga kalau kalian belajar kelompok, kemudian lagi bahas soal, saya sarankan kalian jadi inisiator yang akan berkata why ketika ada jawaban. Kenapa? 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 Kalau rata-rata mereka nggak bisa jelasin, bukan itu tempat belajar. Oke? Cari orang yang bisa ngejelasin ke kalian kenapa jawabannya itu. Dan harus jelas, masuk akal. Karena sejatinya seperti ini teman-teman ya. Otak kita itu akan lebih mengingat hal yang kita pahami dibandingkan hal yang kita hafal doang ya. Saran saya juga biasa ada mahasiswa yang bertanya gini, Kak, gimana cara ngingat biar awet ya? Sedikit informasi bahasa bukan ini ya, ini dari bidang ilmu neuroscience ya. Sel-sel otak itu gini, dia akan menyimpan sesuatu yang dianggap oleh kita penting ya.
atau yang dianggap oleh sel itu penting. Contohnya gini, kalian mungkin pernah jalan sama teman kalian, ya. Kemudian teman kalian itu ngajakin orang lain gitu. Nah, pada saat ketemu kalian kenalan kan. Tapi 5 menit setelah kalian kenalan, kalian lupa namanya tuh. Padahal baru 5 menit yang lalu kalian kenalan. Kalian lupa. Itu karena sel-sel otak kalian nggak menganggap dia penting. Makanya lupa. Begitu juga pelajaran. Hari ini kalian belajar, tapi cuma sekali belajar infeksi. Memang masuk hari ini, tapi kalau nggak dipelajari ulang, sel-sel otak kalian akan menganggap, oh ini nggak penting, soalnya nggak dibaca ulang-ulang oleh Tuhan saya gitu. Ya, tapi kalau kalian baca ulang-ulang, kenapa yang diulang-ulang itu bisa keingat? Karena sel-sel otak kita akan berpikir seperti ini. Ini kenapa dibaca ulang-ulang ya sama Tuhan saya? Kayaknya penting deh. Saya simpan gitu. Itu mungkin kalau dia bisa ngomong dia akan bilang seperti itu. Ya. Kalau kata orang tua kita dulu itu hafal jalan karena sering dilalui, paham kaji karena sering diulang. Itu bahasa orang tua kita dulu. Jadi kalau untuk mau ingat sesuatu, bahkan kalian bisa dengan jelas lantang, itu dibaca ulang-ulang. Oke? Entah itu mau hafal apa enggak, masuk apa enggak, dibaca aja ulang-ulang. Otak kita itu belajar dari situ. Oke? Semangat ya. Itu dulu sebentar dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, mudah-mudahan sampai akhir pertemuan banyak seperti ini. Demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah dan janggal. Sebelum saya tutup, saya harapkan besok-besok tertib lagi ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang mungkin nggak tertib ya. Posisikan aja diri kalian dalam kelas. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam kelas, maka jangan lakukan, termasuk di sini. Sekalipun ini online, saya sangat memperhatikan hal itu, termasuk makan dalam kelas. Nggak bisa kan? Di sini juga seperti itu. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah dan janggal. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sama-sama mohon ampun dan taubat ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.